Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam perlindungan Allah dan selalu sehat jasmani dan rohaninya. Iya. Bapak akan menerangkan tentang surat Al-Ikhlas. Maka sebelum masuk dalam materi, lebih baik kita berdoa dulu. Silahkan anak-anak, mulai doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, untuk lebih jauhnya lagi, mari kita absen terlebih dahulu. Joko, Asep, terus Risma, Hadir Pak. dan ini hadir semua. Hadir semua. Hadir semua. Semua Pak, hadir. Beneran hadir semua? Iya, hadir tadi udah. Oh. Teman-teman ada di dalam. Oh iya. Iya Pak, hadir semua. Iya Pak, hadir Pak. Oh, bagus. Ini kalau udah hadir semua, ini semangat belajarnya bagus ya. Oke, kita udah absen ya. Mari kita masuk ke pembahasan awal. Motivasi untuk belajar kalian sebelum masuk materi ini juga biar lebih semangat ya belajarnya. Mari kita ambil salah satu motivasi yang bagus. Kalau dari dalam Islam, motivasi untuk belajar itu yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, untuk pembelajarannya itu wajib bagi setiap umat muslim. Nah, kalau dari tokoh lain yaitu seperti Albert Einstein, aku tidak memiliki bakat khusus, namun aku memiliki rasa penasaran yang sangat luar biasa. Nah, udah termotivasi kalian untuk belajar? Nah, Betul. Iya Pak. bagus tuh. Kita bisa mulai dengan motivasi yang bagus dan belajar yang sangat menggebu-gebu. Nah, nanti kalian bisa lebih baik lagi belajarnya, ya. Oke? Siap. Semangat Pak. Iya Pak, semangat belajar. Debat ya. Kan Pak. Mari kita selanjutnya dalam materi yaitu surat apa tadi? Surat Al-Ikhlas. Oke. Anak-anak, sekarang ini adalah surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini sangat luar biasa. Biar kita juga termasuk orang yang luar biasa, mari kita baca bersama-sama. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Nah, bagus itu. Bagus. Pembacaannya secara bersama-sama itu lebih seru ya. Iya, jangan sendiri-sendiri. Apalagi kalau dibacanya sampai di rumah. Wah, itu lebih bagus lagi. Nah, mari kita lihat kembali surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Bisa Maha Esa, bisa satu, itu Qul huwallahu ahad, itu artinya. Nah, kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, bukan hanya sebagai bacaan saja, karena Al-Quran itu sangat luar biasa. Dan untuk menemukan bagaimana Allah itu satu, yaitu menggunakan akal kalian. Seperti dalam tokoh Islam yaitu seperti tokoh Islam yaitu Al-Farabi. Nah, ya ahli filsafat dalam tokoh Islam menyebutkan akal itu adalah Tuhan. Sebenarnya bukan ke situ konsepnya, tapi dengan akal
seseorang mampu menemukan Tuhan. Contohnya seperti dalam kisah Nabi Ibrahim. Sebelum menemukan Tuhan, Nabi Ibrahim adalah anak seorang pembuat patung. Dalam hal itu, ia sering bertanya-tanya, mengapa saya harus menyembah Tuhan yang dibuat oleh saya sendiri? Dari itu, Nabi Ibrahim terus berpikir. Nah, Nabi Ibrahim ini, beliau adalah anak apa? Anak seorang pembuat patung. Ia bertanya-tanya, mengapa saya menyembah apa yang bapak saya bikin? Nah, ia selalu bertanya-tanya, akalnya terus berputar. Maka dari situ Al-Farabi menyebutkan akal itu adalah Tuhan. Ya benar, namun konsepnya itu dengan akal seorang mampu menemukan Tuhan. Nah, disinilah contoh Nabi Ibrahim itu masuk dalam konsep akal itu adalah Tuhan. Dengan akal seorang mampu menemukan Tuhan. Nah, setiap hari ia selalu berpikir, siapa Tuhan saya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Ia pun terus berpikir sampai pada suatu saat ia merealisasikan pemikirannya, apakah bintang ini adalah Tuhan saya? Terdapat dalam surat Al-An'am kalau tidak salah itu. Setelah hal itu, ternyata bintang-bintang itu menghilang, dihalangi oleh awan. Wah, Tuhan itu tidak seperti ini. Masa terhalangi oleh awan? Wah, itu pada malam hari yang akan menurunkan hujan itu. Jadi bintangnya tertutup. Lanjut ia berpikir, apakah bulan ini adalah Tuhan saya? Ini lebih besar daripada bintang. Wah, ini lebih menghebohkan lagi. Ya, bagaimana bulan adalah sesuatu yang lebih besar daripada bintang. Nah, ia berpikir lagi, apakah ini Tuhan saya? Namun ketika siang, bulan itu tidak ada. Wah, ini bukan Tuhan saya. Kok Tuhan menghilang? Kalau Tuhan menghilang, nanti siapa yang menjaga para hambanya? Ia lanjut lagi. Setelah bulan terbenam, Nabi Ibrahim berpikir lagi, wah, ini adalah siang. Apakah Tuhan saya adalah matahari yang jauh lebih besar dan bersinar? Oh, ternyata bukan lagi. Karena setelah sore hari, matahari berganti lagi menjadi bulan. Wah, ini kebingungan yang luar biasa ini. Menurut Nabi Ibrahim, sampai ia berkata, jika Tuhan tidak menunjukkan petunjuk kepadaku, maka aku akan termasuk golongan yang tersesat. Allah memberitahukan Nabi Ibrahim melalui hidayahnya bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan siang dan malam, menciptakan bintang dan alam semesta lainnya. Wah, Nabi Ibrahim di situ mulai berpikir, wah, ini adalah Tuhan saya, menciptakan semua makhluk dan menjaganya, dan dialah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Di situ Nabi Ibrahim tersadarkan dan akhirnya meneguhkan keimanannya yang kuat untuk meyakinkan bahwa Allah itu adalah satu dan tidak ada yang lain. Ketika Tuhan itu banyak, Tuhan jadi hantu. Wah, Tuhan hantu. Wah, berarti Allah itu ada satu Tuhan. Ya, udah Tuhan aja. Nah, seperti dalam ayat ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang satu. Nah, begitu. Ini baru pemahaman dari satu ayat saja. Untuk selebihnya lanjut lagi, ayo mari kita baca-baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Bagus.
selanjutnya kalian coba pahami sendiri ya surat Al-Ikhlas ini. Wah, ini adalah ayat yang luar biasa. Ya, jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Jangan jadikan bacaan saja, oke? Agar Al-Quran itu lestari dalam penghayatannya, bukan bacaannya saja. Untuk baca orang luar juga bisa. Bahwa untuk menemukan Tuhan kita juga harus menggunakan akal selain daripada rasa ya. Rasa bahwa Tuhan itu dekat. Kita juga harus memikirkannya dengan akal agar benar-benar yakin, bukan agar mencegah tentang pemahaman keyakinan, bukan. Namun kita meyakinkan sesuatu itu harus benar-benar yakin. Jangan sampai kita salah kaprah. Wah, itu menyesatkan umat. Iya pak. Iya pak. Oke, untuk terakhir mari kita tutup. Silahkan anak-anak berdoa untuk penutupannya ya. Silahkan doa mulai. Silahkan yang jadi pemimpin KM-nya yang tadi. Oke. Ayo KM. Kamu yang KM. Apa iya? Apa iya yang bener? Iya dong. Bener kamu. Bener. Oh iya, lupa saya. Oke, mulai. Oke, siap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, bagus. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal ya anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah. Oke. KM kamu ya? Kamu KM dong.